akhirnya mulailah dari nol. Saya bikin kotak gelas pakai papan sagraji, bikin meja bulat dari multiplex itu ya yang bikin saya itu. Nah mulai bagaimana ini kenalkan catering di kampung kayak gini kan itu sulit, apa belum punya. Cak Kendel, sing penting wani. Pak Kanda. Ya, siap Pak Cimala. Kali ini kita punya sajian istimewa. Masih tentang makanan lagi, cuman di sini tidak bisa disajikan. Karena makanannya itu adalah ukuran besar. Oke. Yaitu tentang catering. Catering. Layanan catering. Keren ini. Ya. Dan beliau tamu kita kali ini adalah sudah kondang ya. Karena bulan ini 2 minggu saja 22 event. Ini bulan Mei ini. Iya, hanya 2 minggu 22 event. Coba bayangin. Sebentar, bayangan dulu ya. Sebentar. Ini 22 tuh Pak Cimala termasuk di dalamnya ada? Nah, itu. Ya? Tadi tak lihat kok Pak Ganda gak ono ya. Untung gak ono sampai ono tuh. Iya. Ya, tidak panjang lebar langsung kita perkenalkan saja kepada Sobat Kendel. Beliau adalah Bapak Budi Murtopo. Bapak Budi Murtopo. Oke. Silakan disapa Sobat Kendel, Pak Budi. Sobat Kendel, perkenalkan nama saya Budi Murtopo dari Temanggung. Jadi ya, ini ada kesempatan yang luar biasa, mungkin bisa sharing-sharing dan berbagi pengalaman ini. Pastinya akan kita uli-uli untuk menginspirasi pengalaman beliau, ya sampai bisa sukses luar biasa. Beliau ini Pak Ganda ya, saya tambahkan perkenalannya. Operasinya itu malah bukan di Temanggung, ya ada sedikit, tapi yang paling banyak itu di Magelang, di Semarang, Wonosobo, Jogja, dan tidak main-main. Yang menggunakan beliau ini adalah para pejabat, instansi pemerintah, bahkan Akmil dan Akpol. Keren nggak? Keren ya? Langsung kita ulik-ulik aja ya. Yuk kita ulik ya. Brandingnya apa nih Pak? Catering fast. Catering fast. Fast itu cepat maksudnya? Ya itu ada sejarahnya Pak. Oh, ada sejarahnya. Itu apa nih? Ya, jadi ada fast itu di sini kan orang mikirnya fast bunga atau apa. Oh iya. Jadi ketika pada penasaran kemudian tanya itu sejarahnya, dulu namanya bukan fast. Kita namanya sebelum itu ada beberapa. Kemudian saya berpikir bagaimana usaha saya ini bisa agak ngetener namanya nge-brand gitu kan. Biar bisa nge-brand atau branding gitu kan penting gitu. Kemudian saya ganti-ganti, kemudian kenapa muncul fast itu dulu waktu istri saya hamil pertama kali. Nah, itu biasa kan di USG karena dia mau persiapan nama gitu. Kata dokter itu perempuan ini Pak. Nah, kata dokter saya persiapkanlah nama karena saya suka warna ungu, violet, maka saya siapkanlah nama Viola Ajna Sahasrara. Viola Ajna Sahasrara. Ya. Ini ada Italianya, ada Arabnya, ada Sanskertanya ini. Ya, kira-kira begitulah. Iya, oke. Singkat cerita, ketika lahir jebrol ternyata laki-laki Pak. Jadi nama itu nggak bisa saya gunakan, nggak bisa dipakai dan bingung kan itu. Akhirnya gantilah nama. Udah ganti. Kemudian berjalanlah itu saya catering ya, ketika apa itu mau biar lebih gimana itu kan biar nanti brand ya itu biar nge-brand dari kata macam-macam awalnya Sahasrara namanya gonta-ganti itu terus kenapa tidak semuanya tapi saya singkat tadi Viola adalah jadi fast gitu maka nama itu VAS itu singkat cepat ya bukan V bukan fast itu mau cepat V ya V
dari Itu violet jadi ke viola. nama yang nggak kepake lagi ya. Ya. Jadi kepake. luar biasa, tetap jadi anak, tapi ini bisnis. Anak bisnis ya. Anak Iya, bisnis, iya. ya. Nah seperti itu. Dan malah rezeki ini Pak ya, tambah Ya, keluarga iya. branding itu tambah gede ya. Alhamdulillah begitulah. Jadi betul ya tadi yang saya sebutkan ya Pak, di Magelang, di Jogja, Semarang, Wonosobo, sampai Temanggung sendiri. Negara, Temanggung, Jogja. wilayah sana. Iya. gitu. Tadi Bapak sebelum kita buka di belakang layar, beliau menyebutkan ambil segmen market itu di menengah ke atas Pak Ganda. Ini apa yang memutuskan Bapak membuat ngambil segmen menengah atas Pak? Ya, jadi saya survei dulu otomatis di daerah saya ya, di daerah market sana lah itu kan lah. Boleh dibilang karisidenan kedua awalnya kan gitu ya. Saya belum sampai ke luar kota Semarang dan Jogja waktu itu. Ternyata yang main di kelas low itu banyak. Boleh jadi konsumen banyak, tapi kompetitor saya banyak. Jadi yang banyak dibagi banyak itu dapatnya sedikit. Ya kan gitu. Nah, ketika saya amati yang kelas middle itu boleh dibilang malah tidak ada. Tapi customernya mungkin sedikit. Iya. Kalau saya ambil semua, saya dapat banyak daripada yang ambil low dibagi-bagi tadi. Iya. Kan gitu. Iya. Saya nggak punya kompetitor, ibaratnya kan gitu. Iya, benar. Nah, kalau main di bawah, saya kompetitornya banyak. Banyak ya. Iya. Nah, itu yang menentukan akhirnya saya kenapa ambil itu. Kenapa ambil Ambil atas ya? yang atas. Karena kompetitor di daerah boleh dibilang tidak ada atau sangat-sangat sedikit. Sedikit. Lagi pula kalau papan atas Pak, itu ngambil margin harganya itu juga nyaman begitu ya. Orang rebutan untung bener. Betul nggak ya? Betul, karena kelas-kelas middle up itu katakanlah tidak mikir uang gitu kan, itu harga kan tidak penting, yang penting yang saya inginkan dapat sesuai dengan keinginannya, dia sudah siap uangnya. Iya, servisnya memuaskan. Ya, kan itu. Selesai. Dia tidak berpikir uang karena uang sudah siap. Nun saya dulu pernah main di kelas low, sudah selesai karena biasanya kan DP ya, DP nanti lunasnya itu H+, termasuk di sini masih berlaku di Semarang itu. Sampai sekarang. Nah, kalau saya ketika berubah kelasnya ya, mengambil segmen yang middle itu, akhirnya saya terapkan harus lunas 2 minggu sebelumnya, dan mereka mau. Dan ini jarang catering lakukan. Lunas 2 minggu lunas sebelumnya. 2 minggu sebelumnya. Saya dulu selesai baru melunasi Pak. Mayoritas begitu. Nah, pengalaman dulu main di low itu hanya H+-nya itu nggak lunas-lunas Pak. Sampai ngantenya punya anak sudah besar. Itu ada beberapa tempat. Kan pusing. Kita nggak ada untung. Hanya berharap yang airnya itu sulit diambil. Karena ternyata kita berpikir ya seolah-olah punya uang tapi sudah sulit karena memang karakter konsumennya seperti itu. Hanya saya putuskan suatu saat sama yang karyawan saya yang sering nagih lah gitu. Udahlah Mas, daripada kita mikir seperti ini pusing. Ibarat HP itu ngedrop karena hanya mikir seperti ini. Dia tidak ngedrop, harus kita hilangkan, mati hilang ya Pak. Saya mau niat lunaskan ini konsumen yang masih punya hutang dengan saya. Akhirnya satu hari itu saya melunaskan hutang konsumen. Maksudnya melunaskan apa nih? Yaudah tak anggap lunas saja daripada bisa. Ya mungkin ada ya totalnya waktu itu tahun mungkin 2000 berapa ya 3 atau berapa ya 40 juta ya ada dari beberapa orang itu kan itu. Daripada hampir seperti itu, akhirnya saya melunaskan. Daripada ngerogoti itu bikin kita ngedrop katanya kalau baterainya baterai itu bikin ngedrop. Saya lunaskan dari Temanggung sampai Kulon Progo. Konsumennya itu Temanggung, Magelang, ini saya ke sana ya pada kaget dikira ini ownernya yang mau nagih, dikira gitu kan. Biasanya karyawan udah Pak Bu saya pernah silaturahim, kedua saya kurang itu saya lunaskan, saya ikhlas. Ternyata betul. Begitu kita selesai itu ternyata kita jadi plong berpikir ke depan itu jadi move on. Iya. Untuk mencari gantinya itu jadi lebih mudah. Utang terus kan gak bisa mikir, Pak. Gak bisa kreatif. Karena berpikirnya ke belakang. Iya. Nah, kalau ini tinggalkan pikir maju lebih cepat. Tapi waktu Bapak ngomong ke yang utang tadi, Kak lunasan jinggak-jinggak ya Pak? Ternyata
tidak semua orang begitu, Pak. Oh iya. Ya itu namanya orang itu ada gengsi juga. Iya. Ketika iya. sudah jalan nanti ada yang Bayar. oh tidak Pak, saya mau lunaskan, tapi sampai sekarang pun dia enggak. Kan rugi tuh Pak. Harusnya alhamdulillah terima kasih kan. Iya. Jadi sok sombong ya. Ya itu. Tapi saya kan sudah Tapi nggak udah bayar udah kurang ajar. Tapi karena saya niatnya sudah ikhlas ya sudah. Saya nggak berpikir ke sana. Ojo terus mangkel maneh ya orang Iya. Belakang lagi tuh nanti Pak. Teko menang ya tuh ada. Iya. Ada teko menang. Nah itu pengalaman kemudian yang membuat Setelah saya itu malah rezeki ngalir Pak ya karena saya putuskan kemudian tadi cari middle dan ketentuannya lunas 2 minggu sebelumnya. Kalau nggak lunas nggak jadi, udah kembalikan aja gitu. Mas. Iya. Kurang dikit pun nggak jadi gitu ya. Oh iya, kebanyakan ya kurang dikit, nggak ada yang kurang banyak. Kadang saya dikira rada gaya kurang sidik, bukan masalah itu. Saya itu mencari customer, mohon maaf kadang customer itu berpikir kalau pasti cari yang punya duit banyak, keliru. Saya mencari customer itu adalah yang cari karakternya, Pak. Iya. Yes. Ya. Betul. Jadi orang itu mau apapun itu kan disukai dengan kemampuan. Kalau Ya, saya punya ya, 30 ya. juta, mantu 30 juta cukup bisa. Iya. Mau mantu 100 juta kurang juga bisa. Lah kan sesuaikan kemampuan. Mohon maaf maka ketika ada yang kurang tadi berarti karakternya bukan customer karakter untuk konsumennya catering fast. Iya. Ya, karena apa? Dia belum siap. Katakanlah habis 100 juta baru bayar 80. Ini bukan customer saya. Catering fast. Orang karyawan Pak kan cuma kurang 20. Ini bukan masalah kurang, karakter. Saya lebih baik yang omsetnya 35 juta tapi sudah lunas. Terus itu misalnya nih 80 dikembalikan. Kembalikan. Wow. Kan sudah ada masuk biasanya bertahap lingkar tanggal 2 juta, hasil berapa? Nah, kurang 2 minggu kok sudah kelihatan wah inilah. Mohon maaf, kita tetap sampaikan, kita menghargai. Mohon maaf Pak, Bu. Kita tidak bisa melayani. Tapi kenyataannya nggak bisa semudah itu Pak Kande. Sebagai customer lo ya, saya ini kan setahun ngerasa no mantu. Iya. Lu kok dibalik no? Oh kalang kabut Pak. Mau cari kemana? Tinggal 2 minggu. Nah, Nggak bisa. bisa. Jadi sebetulnya itu strateginya top super markota. Tapi dulu kan tetap ada transisi ya Pak. Dari tidak lunas, dari lunas itu secara bisnis tidak bisa langsung tiba-tiba langsung lunas gitu kan. Iya, bisa. iya. Kita pancing dulu ada namanya transisi. Mungkin kalau di gambar saya dulu pelukis juga. Jadi gradasi gitu kan. Gradasi itu Transisi. transisi ya. Ya, transisi kan ada. Jadi ya perubahan tengah-tengahnya itu ya. Ya kan terasa maksudnya kan Ya, tidak ya. langsung Itu frontal gitu. gimana itu gradasinya? Nah, jadi gini. Menerapkan siapa yang lunas 2 minggu sebelumnya dapat bonus. Nah, itu caranya. Bonus apa? Bakso senilai 3 juta. Nah, itu. Nanti sate senilai 2 juta. Nah, orang kalau sudah siap kan mending Kenapa lunas nggak sekarang? Nah, kenapa ditahan besok-besok? Berapa Kalau lama itu transisi diterapkan? transisi sekitar 1 tahun. 1 tahun ya? 1 tahun. Dan setelah itu tewages begitu ya? Teges. Jadi kenapa Keren. customer mau lunas sebelumnya? Ini yang mungkin kadang banyak yang tanya begitu ya. Iya. Yang lain bahkan di Semarang pun lunasnya hables sampai saat ini. Iya. Termasuk catering besar. Iya kan Tetap sama hables. kan kenapa? Kok mau? Apa tadi karyawan Bapak, Pak cuma 20 gitu. Ya itu biasanya karyawannya yang eman-eman ya. Kalau saya sudah tidak pokoknya ini karakter. Nah itu apa? Kenapa bisa seperti itu? Kenapa? Tadi kan Itu, orang ya. tanya tuh kenapa kok Ya kan kok gitu. mau gitu ya? Kok mau? Karena konsumen itu kan sudah bayar lunas dulu itu kan Ya. yang orang nggak mau lunas dulu kan satu karena khawatir. Tidak percaya kan gitu. Ya. Maka selesaikan itu dulu. Bangun trustnya dulu sudah. Oh. Kita bangun trust konsumen itu mau ibaratnya nyun sewu suruh jungkir balik pasti mau. Iya. Nah, Tapi trust, bangun ya. trust dulu. Bangun trust dulu. Trustnya. Orang ada yang percaya, namanya sudah percaya. Iya. Nah, itu. Caranya. Ya tadi saya amati kayak belajar karena catering saya ini tempatnya kan di kampung, Pak. Iya. Tidak di kotanya Temanggung, jadi di Kecamatan Keranggan itu aja masih jalan Kaloran. Kalau dulu belum ada internet. Kalau sekarang ada membantu tinggal Google Map sampai. Kalau dulu itu kan sulit nyari saya masuk gitu ya, bukan jalan utama. Iya.
Tanya mungkin harus 5 kali ya, 5 kali aja baru bablasan. Google Map aja mungkin disasar ke. Maka kita bangun trustnya dulu. Maka saya amati apa atau kekurangan catering pada umumnya. Iya. Lah kan itu, maka saya tidak seperti mereka, malah saya sebaliknya. Misalnya catering yang bentuk prasmanan itu sering kurang, berarti catering banyak yang tidak jujur. Saya saya kasih garansi jumlah. Dan itu disampaikan ke disampaikan, kalau enggak namanya bohong dong. Nah, itu. Bagaimana caranya memberitahukan ini bahwa punya kita garansi? Paling mudah kita sampaikan dari alat. Seandainya Pak Ganda itu pesen 1000 porsi, berarti piring saya ada 1000. Nah, yang disiapkan. Nah, maka besok WO atau panitia silahkan cek. Piringnya harus sesuai jumlah. Saya bilang gitu. Misalnya baksonya 500 mangkoknya harus 500. Dan nanti silakan dicek itu kepakai semua apa enggak kan gitu. Nah, itu salah satunya, itu berarti orang mulai percaya. Oh, berarti kalau pesen ke pas itu dia mulai percaya. Nyaman lah. Ya kan bisa ada indikator alat tadi. Benar. Kalau sampai mohon maaf catering itu alat saja sudah kurang dengan berbagai alasan nyuci dan sebagainya, itu sudah tanda tanya besar. Bahkan sudah bisa jadi kadang kesimpulan dan itu. Gitu Pak Ganda. Jadi kalau sampai ada yang nyuci apa itu sudah tanda tanya. Artinya alatnya kurang dari jatahnya. Tapi kan ada yang double juga tuh Pak. Double kan tetap kebanyakan pakai alat baru lagi kan itu. Meskipun misalnya ada tambah itu ya kan cuma 1-2 tidak akan mengurangi jumlah makan sampai jam sekian habis, itu tidak ada. Oke, garansi jumlah. Yang terus pertama, apa lagi Pak yang bikin trust? Garansi kualitas. Kualitas masakan. Bahannya ya. Ya kan nanti masakan itu harus layak makan, enak, itu kan gitu. Kalau nggak enak gimana kan? Nah, itu garansi kualitas. Ini makanan itu ada standar layak gitu kan, sama standar enak harusnya karena ini pesta. Nah, itu saya garansi. Jadi saya memberi 2 garansi jumlah dan kualitas. Itu yang menjadi landasan yang kuat untuk membangun trust yang salah satunya itu ya, salah duanya itu dulu. Baru nanti yang lain seperti penampilan dan satu lagi Pak, tepat waktu. Karena bisnis makanan itu yang terpenting adalah manajemen waktu. Mau seenak apapun, mau sebanyak makanan, kalau terlambat itu tidak kepake. Coba jenengan mantu undangan jam 11 cateringnya belum datang, gimana? Lah kan kalau bisnis yang lain mungkin masih ada toleransi ya. Misalnya bisnis apa terlambat, ya nggak apa-apa. Kalau makanan tidak bisa. Maka saya sampaikan 1 jam sebelum di jam undangan, catering kita sudah ready di atas meja. 1 jam sebelum jam undangan. Sudah di atas meja. Jam 10 udah datang, udah siap. Sudah di atas meja. Jam 9 udah datang ya malam ya. Bisa jam 6, jam berapa, kalau datangnya kan enggak usah. Kita juga bertahap. Tapi yang penting 1 jam sebelum sudah termoto. Misalnya podokan atau gubuk ada beberapa sudah diracik, kan gitu. Nah, ada misalnya 1000 ya berapa diracik, gitu. Jadi sudah ready, nanti WO atau mungkin panitia kan, sudah ready, sudah ayem. Coba kalau mepet gitu ya, wah kemrungsung ratanya gitu kan. Namanya acara Jawa, namanya peringkat itu sering molor kan itu. Sering ya. Itu faktornya banyak sekali, maka kami sebagai catering tidak seperti itu. Kita 1 jam sebelumnya sudah ready. Mau main dimanapun, mau di Semarang, mau di Jogja gitu, kita sudah manajemen waktunya, sudah antisipasinya berlapis. Karena risiko di jalan kan ada. Kalau di luar kota Pak itu makannya dibawa dari masak di Temanggung. Nah, itu dilihat jenis masakannya gitu ya. Jenis masakan apa? Kalau kering-kering dari sana. Kalau yang basah di tempat, biasanya di suatu gedung itu biasanya disediakan dapur. Misalnya apa itu ada di belakang. Kebanyakan kalau gedung-gedung sudah ada. Ya di situ. Misalnya apa kuahnya, sayur yang harus fresh kan di situ. Biasanya sudah disediakan. Kalau yang otomatis tempat-tempat dia kan sudah punya perhitungan. Ini sing dimasak di tempat, ini yang dibawa dari.
Dan biasanya memang gedung-gedung yang untuk itu konsekuensinya mereka menyediakan tempat untuk masak pasti. Kalau enggak ya lama-lama pasti nggak dipakai juga kan gitu. Iya. Jadi alhamdulillah jadi selamatlah untuk makanan. Pak, itu tadi kan jaminan ya Pak? Ya, jaminan. Supaya orang itu trust kan gitu tau. Iya, betul. Jadi ada jaminan kualitas, ada jaminan jumlah sama jaminan waktu, tepat waktu. Betul. 1 jam sebelum acara sudah ready di meja. Ya. Pernah nggak Bapak meleset terus kemudian apa yang dilakukan? Pernah nggak? Dulu sebelum saya ngasih garansi ini tapi dulu makanya itu karena dari pengalaman. Sebenarnya nggak jauh cuma di Magelang. Itu pengiriman yang kedua sebenarnya cuman waktu itu nasi ya. Itu kloter kedua sebenarnya. Jualan macet pernah Pak. Sudah kalau di sana itu karena di sana jalan tidak terlalu besar ada alternatif sudah berhenti di situ. Ya pernah. Makanya karena saya garansi ya saya ganti setelahnya maksudnya. Nah mungkin namanya tapi itu kan sesi kedua memang tidak banyak. Tapi saya tanggung jawab itu buktinya garansi apa maka saya ganti. Customer saya itu merasa rugi berapa kan gitu kan itu. Saya ganti. Orang bisnis itu ya kalau prinsip saya itu harus berani rugi. Kalau berani untung itu semua mau, tapi orang mau jadi pemilik itu berani untung. Syaratnya berani rugi enggak? Kalau enggak berani jangan bisnis. Maka saya Pak, oh iya Pak, ini akhirnya kita musyawarah. Meskipun semua ready tapi kan nasinya nggak ada gimana kan itu. Tapi semuanya ada karena itu memang pengiriman nasi saja sebenarnya. Tapi karena itu waktu itu di sesi gitu ya. Jadi tamu ini kebetulan itu yang terakhir. Sesi, ya jadi macet itu lumayan berapa kilometer. Jadi mobil itu udah kecepet di tengah, nggak bisa apa-apa kan itu. Ya sudah, maka kita ganti musyawarah, kita ganti ada. Oh gini Pak Bukti untuk ini ada customer saya ini bikinkan roti misalnya yang bok-bok itu untuk oke saya buatkan. Ini kebetulan di kampung kami baru ada itu kerja bakti gorong-gorong Pak Bukti kalau mau bantu oke silakan. Sudah clear. Bahkan berikutnya pesan kita lagi. Ya. Mantap. Konsekuensi itu Pak. Siap. Iya. Jadi ini Bang Di. Ini kan dulu awalnya gimana tuh bisnis catering? Tadi dari mana gitu ya ini inspirasi kan kuliahnya di sastra Indonesia. Sastra Indonesia, tapi pinter gambar. Kerjanya catering. Itu Pak. Gimana ya? Ya, jadi gini. Mantap. Saya sejak SMA itu memang awalnya suka gambar karena kondisi ekonomi keluarga kami juga termasuk yang katakanlah di sekitar kami itu termasuk yang minus karena orang tua dulu saya sudah tinggal berangkat transmigrasi bapak saya itu karena sudah ekonomi ya. Berarti sudah keluar bapaknya, udah ikut transmigrasi? Enggak, belum baru mau. Ya dulu kan bapak saya itu guru SD gitu. Karena ekonomi ini sudah tinggal berangkat ternyata digondeli sama Pak Lurah karena bapak saya itu sering bantu-bantu Pak Lurah karena nggak jadilah intinya gitu. Nggak jadi ibu saya nggak jadi transmigrasi. Rumah dibikinkan sama Pak Lurah. Ya, dibikinkan seadanya itulah pokoknya itu. Ya sebenarnya seadanya pokoknya bentuk rumah ya itu ada. Ada batanya, ada gendengnya gitu. Ya itu akhirnya nggak jadi. Kemudian bisa buka warung gitu di depan rumah itu, warung soto gulai kalau dulu ya rames itu. Saya waktu itu SMP lah, SMA bisa jualan. Nah di Keranggan itu ada gedung pertemuan. Di Keranggan itu ada gedung pertemuan. Keranggan itu kecamatan atau? Kecamatan, kota kecamatan. Kemudian di situ itu ternyata kegiatannya rame tamu-tamunya itu. Nah, masakan ibu saya ini akhirnya sering diambil semua sama gedung itu awalnya dulu. Karena dekat ya. Karena dekat. Akhirnya nggak jadi jualan kan dia bawa semua. Akhirnya ibu saya tidak sengaja jadi catering kan itu. Iya. Tidak sengaja karena namanya juga bukan catering. Bukan catering. Catering pindah tempat. Warung pindah tempat. Pindah baskomnya. Akhirnya kan saya masih SMP waktu itu ya, saya masih sekolah. Lah udah, itu sampai saya SMA, sampai saya mau kuliah, ibu saya masih di situ standby masak di dapur situ. Terus ya. Nah, lama-lama ada orang pesen kalau ngantenan ya bisa kan akhirnya gitu. Oh, gitu ya. Ya, awalnya gitu. Tapi karena memang tidak didasari dari manajemen yang kuat karena memang niatnya ibu saya bukan cateringan, akhirnya bangkrut di tahun 99. Bangkrut? Iya, orang tua saya itu bangkrut 99.
Kemudian saya itu kalau kuliahnya tadi kan memang nggak ada hubungannya. Ya. Karena saya itu sering lukis. Waktu sekolah saya nyari uangnya untuk beli sepatu, beli beli tas itu dari jualan lukisan saya. Lukis kemudian saya jual di trotoar Magelang itu ya, pakai keramik itu Nah, dulu. naturalis ya, orang dilukis gitu ya? Enggak, saya sama pemandangan, pemandangan. ucapan itu. Ya, Kemudian ya. saya keliru pakai pilok gitu. Nah, itu dulu kemudian dapat uang lah gitu. Nah, ketika mau daftar UMPTN, karena saya dulu orangnya kan minder. Coba kalau saya kenal studi ini dulu, kan jadi minder. Sayangnya belum ada mungkin ya. Belum ada. Minder kayak gini ya. Dulu Pak. Iya, oke. Nah, itu karena saya minder maka saya pilih karena kepinginnya saya jadi seni rupa ya, jadi pelukis. Ya. Itu yang ada di UNS. Ya, Tapi UNS, karena saya juga ya. saya itu karena saya sekolahnya di bahasa, pilihan pertama itu saya malah bahasa. Tapi karena sudah pesimis tidak mungkin diterima lah ya pilihan pertama itu. Kalau diterima ya seni rupa UNS. Nah, yang pertama itu saya pilih sastra Indonesia UGM gitu. Yeah. Tapi saya lagi mengiseng-iseng gitu waktu itu. Rane nek kecantikan Karena dulu. pasti masuknya di seni rupa kalau UNS. kalau diterima kan Kalau gitu. diterima. Iya, kalau ini kan saya pikir Pilihan keduanya UNS ya. Iya, seni rupa itu. Ya. Iya. Kan harusnya karena saya pilih seni rupa ya harusnya di pertama. Harusnya. Tapi karena saya ya kok iseng-iseng tapi orangnya ketompo gitu. Lah kok malah diterima yang atas, jadi bingung saya waktu itu. Jadi UGM berarti UGM. UGM ya. Jadi pilihan pertama UGM, kedua UNS tuh. Ya. Akhirnya malah nyantol yang pertama. Akhirnya bingung, saya sebenarnya nggak mau masuk kan itu. Tapi kasihan orang tua namanya orang kampung, anaknya diterima. Kan ya kan belakangnya kampusnya UGM gitu ya. Jadi saya terus waduh, demi orang tua lah masuk saya. Mantap. Meskipun di UGM saya kerjaan. Meskipun di UGM meskipun di Saya kegiatannya malah Kegiatannya melukis gitu. Ekstra Ya, di ya, sana ya, ada ya, ya. ekstra itulah. Ya, Nah, malah terus banyak nulisnya. lulus tahun berapa ya? 9 bulan ya. Karena hampir di DU juga. berarti ibu yang pas bangkrut tuh ya pas ya dengan lulus ya 99 kan? Ya. Ah. Ya. Tapi waktu ibu masih jalan tuh dulu saya malah ini belajar es carving itu. Matung mahat es. Oh, kan iya. ada itu ya biasanya Ya, di ya, Indonesia. Nah, Masih seni rupa juga ya. ya makanya Benar. saya mahat itu yang pesen ibu saya itu kan itu. Oh, buatkan matuk, Pak. Patungnya siapa gitu. Hanya gitulah makanya terus kan saya dulu pernah kuliah itu memang cuti 1 tahun malah belajar interior gitu ya kan gitu. Sorry, cuti 1 tahun. Kuliahnya berapa lama totalnya sampai lulus? 7 tahun. Hampir tadi ya. Ya kan? Hampir sih itu kan. Iya, oke. Hampir jadi mahasiswa abadi ya, Pak. Ya, terus 2000 saya menikah, belum punya pekerjaan. Belum punya pekerjaan. Belum punya Sudah berani menikah. Sudah berani menikah. Yang penting wani ya. Yang penting wanita. Istri saya mah udah bekerja. Oh. Saya belum. Bahkan saya boleh dibilang jadi tukang ojeknya istri. Motornya punya istri juga. Saya tidak punya motor waktu itu. Enggak orang modal gitu, Pak. Ya, Waktu oke. nikah ini ada orang modal dan istri saya mah punya motor. Iya, saya iya. nggak punya. Ya. Terus gimana nih? Terus Ke bisa cateringnya. Mm-mm. Nah, bapak saya bilang gini, "Mbok coba cateringnya dibangun lagi Oh. dari Oh, gitu. Dari Dan- nol. ya dari nol mah dari minus mungkin karena waktu itu punya utang ya. Iya, iya, Kayak iya, gitu, oke. kan. Nah. Ya udah saya Mulai lah. ya, tapi saya terus bagaimana ini modal saya apa kan gitu. Mau mulai lagi modalnya apa? Masuk dari puisi nggak bisa jadi usaha kan? Lah sastra itu kan puisi ya gitu. Gambar pemandangan. Gambar pemandangan kan nggak jadi. Lah kemudian saya belajar atau kursus gitu ya 3 bulan di Jogja itu ada manajemen usaha catering. Seminggu 2 kali. Setelah saya menikah itu saya baru belajar lagi selama 3 bulan seminggu 2 kali siang sampai malam ngelaju naik bis ke Jogja. Hebat. Kemudian baru saya dimodali sih bapak saya. Bapak saya ini SK bapak tak sekolah itu untuk modal waktu itu 6.250.000 Tahun 2001. ya. Sedangkan saya mulailah dari nol. Saya bikin kotak gelas pakai papan saya geraji
bikin meja bulat dari apa multiplex itu ya yang bikin saya. Itu. Nah, mulai bagaimana ini kenalkan catering di kampung kayak gini kan itu sulit, apa-apa belum punya, semua masih nyewa. Jadi saya waktu itu masih door to door lah, nyeles ya Pak. Nyeles ya. Pakai album kalau ditimbang mungkin 5 kilo. Kalau sekarang pakai laptop Pak, ringan. Itu albumnya 5 kilo ya gitu kan. Di sana ada orang mau mantu saya datangi kan itu. Tawarkan. Setelah itu baru yang bikinan tuh mulai bikin kartu nama gitu. Kemudian saya tetap butuh, ini kalau nggak punya kendaraan repot kan itu. Akhirnya saya nyari. Tapi cateringnya makanan lah, itu yang makan, yang masak siapa Pak? Oh, yang masak masih krunya ibu saya dulu. Kan orang panggil sekitar lagi, gitu. Panggil lagi Nah, ya. orang kan orang sekitar, nggak jauh-jauh lah, tetangga kan. Ya, nyawarin sekitar. Ya, jadi ibu saya jadi tim di belakang, kan itu jadi tim produksi. Saya ambil manajemen lah katanya gitu aja. Manajemennya ya. Saya gitu. Maka mulailah saya. Awal mula berapa menu tuh Pak? Awal mula. Ya standar pernikahan itu kan 7 ya, maksudnya masih ya. prasmanan 7, pondok-pondokan biasa tetap ada saat itu kan itu tetap seperti itu. Mungkin semua belum ke masakan Eropa apa Chinese belum ya, masih Jawa lah, masakan Jawa gitu lah. Nah, awalnya itu semua timnya dari ibu ya? Iya, timnya dari ibu, saya manajenya dengan tadi saya tetap belajar, setelah belajar manajemen itu kan saya catering kan saya juga di sana ada pelajaran masak juga ada, manajemennya kan semua ada, saya terapkan di bisnis ya, terus saya tetap, karena kalau tidak punya ilmu mohon maaf saya tidak dipercaya sama tim, pasti kan gitu. Nggak bisa apa-apa kok ngatur kan gitu. Maka saya kursus tadi. Nah, saya punya modal. Ini loh cara ngolah daging biar aman, misalnya ada 1 kental daging. Nah, mereka belum bisa. Kalau masaknya bisa, kalau saya masaknya nggak bisa. Tapi saya tahu caranya bagaimana biar daging ini selamat dan itu. Layak untuk dimasak. Nah, kalau nggak punya ilmu itu, biasanya orang-orang, mohon maaf, di kampung itu kan sering ada kalau orang itu sambatan. Biasanya nggak bisa ngatasi ini. Kalau jumlah besar. Nah, saya ambil ilmunya yang itu. Iya, betul. Untuk timnya percaya, tim dapur percaya sama saya. Tahu tuh. Lah itu saya membangun trust di tim dulu. Baru ke customer. Wow efeknya ya. Ya. Ciptakan wow efek. Ya, kemudian ilmu seni rupa saya tadi saya gunakan untuk penyajian, penampilan. Kemudian dekorasi alat-alat, misalnya meja atau baki, saya bikinnya custom, bikin di Semarang sini. Akhirnya bermanfaat semua ya. Jadi misalnya, ini pandemi kemarin kan harus ada hand sanitizer. Sebelum pandemi, catering saya sudah ada hand sanitizer. Sebelum ada pandemi. Wow, keren. Tempatnya juga dari stainless saya bikin custom gitu ya di gedung. Jadi kan harus bagus gitu. Tidak harus di meja gini enggak. Iya. Dari stainless saya bikin di Semarang custom gitu. Stainless. Itu sebelum pandemi. Sebelum pandemi. Karena saya dulu berpikir gini, ketika orang pesta, tisu itu ternyata tidak cukup. Ketika orang kena kambing guling, kena sate, tisu nggak cukup. Maka harus pakai hand sanitizer yang agak cair. Itu ditaruh di mana itu? Ya di tengah, di dalam. Karena dia stainless bagus. Iya. Alkohol pasta itu ya? Iya, tapi sudah agak cair biar tidak terlalu agak nggak terlalu lengket. Nah, kan agak seperti air gitu kan. Nah, nanti di tisu sudah beres. Itu sebelum pandemi. Kita sudah terapkan itu. Karena kan penampilan dari start 2000 tahun 2000 startnya 2001 ya. 2001 ya. 2001 kemudian ya 5 tahun itu sudah berarti baru mulai 20 tahun ya Pak ya? Ya lebih ya. Wah, 1 tahun. Kalau 21 sekarang tahun ya, 21 tahun. 21 tahun. Jadi terus kita mengutamakan kebersihan, itu ya. Kebersihan ya. Karena makanan semahal apapun kalau kotor ya apa? Apalagi kelas tadi. Karena pertama bersih kan penting, bersih. Benar. Maka termasuk misalnya tempat piring kotor itu kalau pas tidak di bawah kotaannya, tetap di atas sejajar meja karena ada rangka yang untuk menempatkan kotaan itu. Boxnya itu tempat piring dan itu dikasih taplak pinggirnya.
Jadi kalau dari jauh semua kelihatan meja-meja, tapi yang itu Padahal meja bolong. Iya. Jadi tidak kayak meja ya. Kayak meja kan ada taplaknya juga. Enggak ditaruh di lantai terus Oh, kelihatan enggak, gitu, enggak ada. enggak. Itu yang membedakan. Seni rupa. Jadi tidak hanya higienis atau bersih bukan, tapi juga seni rupanya dipakai. Pakai. Iya. Bagaimana tanpa estetik gitu ya? Iya. Termasuk matung. Dulu itu. Sekarang udah gak sempat. Nanti Udah. Iya. Ya Pak Budi, dari perjalanan 20 tahun ini ada pengalaman yang nggak enak nggak selama menjalankan bisnis catering ini? Selain tadi itu yang diceritakan yang nggak bayar, apa Pak yang paling? Nggak bayar. Iya benar. ya semua namanya apapun pasti ada suka dukanya. Iya. Tinggal kita itu kan sebenarnya apa? Tergantung motivasi kan gitu. Iya. Kalau pengusaha itu yang katakanlah orang jadi sukses atau pengusaha itu sukses, yang membedakan kan motivasi. Orang bilang itu mungkin ngerkoso, Iya betul. karena kita motivasi bejo, ya orang ngerkoso gitu. Iya. Kita happy saja. Happy aja. Dulu misalnya pelukis itu sudah panas-panas di pinggir jalan misalnya itu di titik 0 Malioboro itu, loh kok mau mbok ngeyup? Ya karena dia asik nyeket misalnya kantor Iya. pos, lah bagi dia senang, bagi orang lain panas kan gitu. Iya. Dan itu yang membedakan, kegiatannya sama, Iya. tetapi karena beda motivasi, rasanya beda, hasilnya pun bisa bumi dan langit. Iya. Betul. Kalau di dukanya ya paling capek kan gitu. Capek ya. Tapi karena saya itu suka Ya. dulu tetap terjun di gedung, saya ikut nata bunganya, hiasannya, bikin itu karena suka. Jadi itu ya nggak capek gitu ya. Benar. Meskipun itu sebenarnya kalau dibuat duka ya duka sih ya kan gitu. Iya. Malam-malam sampai jam 1 tapi rasanya seneng. Kalau di rumah saya malah nggak bisa tidur. Oh jajan gue sing masang menceng. Gitu. Lah itu dulu gitu. Betul. Tapi sekarang udah enggak ya. Nah sekarang udah teknologi. Kan bisa ngecek cuma dari. Tapi rupanya memang kenangan yang paling buruk itu tadi yang ngerati bayar. dibayar tuh ya. Nah, itu pun malah dikelaskan. Iya, Tapi sebenarnya ada nggak sih yang lebih buruk dari itu, Pak? Lebih buruk dari itu. Apa ya? Baik-baiknya. Ya makanya itu tadi orang Ya itu wes, tergantung. oke. Masalah itu kan sama. Lebih baik banyak. Saya berusaha untuk selalu positif. Itu pun gembira dan positif. Iya. Ini dikelaskan. Ya toh, orang ketang masih di PHP juga. Coba kalau nggak ada kejadian itu, mungkin saya tidak ambil kelas middle. Kan itu. Oh, mereka iya. Akhirnya Ya, jadi kan, bayar. hikmah juga. Nah, kan jadi pelajaran alasan juga. itu Mm-mm. saya jadi Terus ambil kelas middle, benar. Nah, kalau nggak ada itu mungkin saya masih di Pak, berapa lama itu dari lahir katanya jenengan sampai memutuskan kelas middle itu berapa lama? kelas middle itu mungkin ya Tahun antara berapa? 7 tahun lah, 7 Ya, Tahun ke-7 ya. Cukup lama. Karena 5 tahun itu menurut para motivator itu sudah master, Pak. 5 tahun praktek itu sudah ahli. Ahli. Makanya beliau menetapkan target market itu ya dengan perhitungan yang matang. Betul ya, Pak ya? Ya, karena Ya kan masak ya matang tuh. ada yang nggak boleh matang, Pak. Apa? Buahnya nggak Oh. dimakan. Es nggak boleh matang. Pak Budi, Ya. itu tadi apa jenenge pengalaman buruk lah Ya. itu enggak ada lah beliau pengalaman buruk enggak ada. Nggak ada. Bahkan yang Dari terburuk, semua, Pak. iya, bahkan yang terburuk pun jadi alasan untuk naik Udah, kelas iya. ya. Jadi Sekarang buruk, pengalaman indahnya apa teh? Yang Ya, paling banyak Saya pengen itu loh. Jadi kok paling Iya, sing paling wow apa, Pak? Jadi dari keadaan yang dulu ya seperti Ya. itu, karena saya itu pasti punya namanya cita-cita atau keinginan. Yeah. Nah itu jadi tercapai kan itu. Jadi dulu saya kecil itu kan dulu waktu SD ini mungkin ada cerita nih ya. SD itu saya ketika kelas SD kelas 1, 2 itu senang dengan namanya mobil. Jadi cita-cita itu sok gede gitu kan itu. Pengen nyopir, jendelanya tak buka sama ngerokok. Ya gitu. Itu cita-cita anak kecil ya, Pak. Dan itu keren ya. Iya kan, Waktu itu kecil keren. Hmm. Dan itu saya praktekkan waktu itu. Oh iya. Jadi kalau kita bermimpi itu kan harus praktek. Kalau orang bilang mungkin seperti jenengan motivator itu mungkin Iya. pakai afirmasi gitu kan. Iya, Gitu. iya, Dulu iya. nggak kenal saya apa itu.
Akhirnya saya praktek dulu, kalau cuman membayangkan mungkin tidak begitu kuat, maka saya praktek. Waktu itu ada dapur ya, di rumah ada dapur pakai papan itu, kan ada jendelanya. Ya, ikut dirasakan sebagai mobil. Sekarang rokoknya gimana? Loh, di situ karena orang tua saya juga petani juga, ada jagung ya, jagung ada kulitnya itu kalau di kampung kan di panggang di atas. Iya. Saya ambil itu daunnya, saya ambil rambut saya jagung. linting. Jadilah rokok. Jadi robot. Itu saya nyalakan. Saya bayangkan, saya imajinasikan besok aku nyupir. Tangannya gini. Nah, itu cita-cita itu ya. Luar biasa. Terus, kuliah pun sampai kuliah saya masih jalan. Saya tempelkan gambar mobil di kos-kosan meskipun saya diajak teman-teman sekos. Mobilnya putih sangar gitu ya. Enggak peduli, padahal saya kuliah jalan kaki. Pak, mobilnya apa sih ditempel kepo aku? Sing ditempel mobil gambar apa? Mobil sedan itu buatan Jerman. Mereknya aja asing, Pak. SAAB gitu ya. Jadi saya cari di majalah luar itu, saya bunting tempel lagi. Di Indonesia ya nggak ada itu. Nah, itu cita-cita. Maka yang menyangkan tentunya cita-cita itu berhasil meskipun pertama kali saya dapat mobil atau mobil itu adalah mobil Zebra. Biasa orang kita itu lama-lama turun ya, Pak. Iya. TK jadi presiden. SMP jadi menteri ya, dia tetap turun terus ya. Anehnya gitu. Jadi kendal itu harusnya kan umumnya pas kecil ya, semakin kendal. Kecuali masuk channel sini. Jadi kendal lagi kan gitu. Lah akhirnya saya sebelum dapat mobil Zebra pun saya juga imajinasi dulu. Di Magelang itu angkotnya semua mobil Zebra. Kenapa saya pilih Zebra? Mulai tahu diri, Pak. Nek sedan mau angel. Otak nanti takut mengejar cita-cita karena terlalu tinggi. Maka tetap orang itu harus dipaske. Nek terlalu rendah otak mengabaikan. Iya. Kalau pas insya Allah otak akan itu udah aman. Maka saya yakin kena. Maka saya ke Magelang itu cuman ingin merasakan mobil Zebra besok punya saya gitu. Maka saya naik angkot dan harus di depan. Karena bisa merasakan. Ya, cuma supir di kanan, saya di kiri. Nah, akhirnya sana naik lah gitu ya. Itu kan pasar. Sopirnya Mas aku sing nyupiri kan. Karena saya rasakan saya mulai bayangkan ini mobilku gitu ya gitu. Sampai nggak terasa mobilnya sudah sampai ke tempat yang tadi. Supirnya, Mas mau ajeng medun pundi, Mas? Niki pun tekan mau malu bisa baru turun, Pak. Itu karena saya membayangkan besok mobil saya Zebra. Dan akhirnya mobil Zebra itu yang saya dapat pertama. Oh gitu ya. Ya cateringan tahun 2002 saya bisa beli mobil Zebra 2 tahun ya, dalam 2 tahun. Setahun lebih lah. Lebih. Awal. Luar biasa. Itu melebihi senangnya mungkin kalau sekarang mungkin mobil sudah begitu banyak. Tapi itu karena yang itu pertama maknyes gitu ya. Dan itu mendapatkannya aja tidak terus langsung enggak, saya 2 minggu. Jadi setiap hari saya ngantar istri karena istri kerja di Magelang. Saya mampir di koran ya, ada koran di koran Jogja itu birunya jadi kan ditempel di luar. Saya baca iklan Daihatsu dijual. Untuk apa, Pak? Untuk tak parani ke sana. Iya, mau beli dong maksudnya. Oh, diparani. Iya, tapi belum punya uang. Duh, kan turun dong, belum 2 tahun tuh ceritanya ini. Gimana? Belum 2 tahun. Sebelum dapat itu saya untuk membangun semangat. Ada yang sampai Jogja itu saya sampai sana, Pak. Assalamualaikum, Pak. Ya, Bapak yang jual mobil. Iya, Pak. Mari silakan. Sekarang coba gini. Kan kudu kendel, Pak. Iya. Apa ada orang jualan ketika ada katakanlah calon pembeli ditanya punya uang gitu, ada enggak, Pak? Enggak ada. Lah kenapa kita berarti silakan di starter, Pak. Mari duduk, Pak. Ya dicoba, Pak, gitu ya. Iya, takon bidit lah. Pasti dia tanya udah seneng. Kan itu. Maka saya campur ke sana. Moga Mas, waktu itu masih muda ya saya. Iya, Mas. Moga Mas, Pak Sinten, Mas Budi ya, mari di nganu, Pak. Saya lihat-lihat, tanya harganya. Ya enggak beli, enggak punya uang kok. Iya. Tapi kan udah pegang-pegang. Sudah cinta udah. Pak, saya pikir dulu. Monggo. Udah. Besok saya tiap hari lihat lagi. Parani mana? Bahkan ada showroom di Magelang itu waktu itu
ada itu body Baru tag ya? warna emas itu Baru- kan. baru ya? Ya enggak, tetap second lah. Enggak berani itu baru second. Akhirnya saya datangi, lama-lama tahu Mbak namanya sales itu kelihatan dari wajahnya ini ranti duit. Enggak di kok ora lek kenyang-kenyang. Mas Budi nek kredit bisa kadang udah tahu kok dia ranti duit. Nawari kredit kan? Iya. Nah, itu berarti sudah mulai wah tak tawari kredit. Wah, mungkin bisa ya. Iya, Akhirnya iya. dihitungkan ya udah tak bawa catatannya pulang saja kan gitu. Itu selama 2 minggu sampai akhirnya saya dapat 2 minggu atau 1 bulan dapat itu mobil Supra. Prosesnya begitu. Memutuskan kredit. Kebetulan karena perjalanan itu kan saya memang nabung ya. Iya, iya, Dari iya. catering itu saya tabung, minta usahakan untuk dapat mobil itu. Waktu itu kan cuma 20-an kan waktu itu. Ya. Kebetulan diberi kemudahan juga sama aku itu. Ketemu orang yang dia boleh dibayar tidak Nggak tempo nggak gitu. nggak Meskipun itu bukan showroom. Iya, Saya iya. dapat sekian dulu, BPKB ditinggal, saya pakai, saya dapat keteringan, Iya, iya, cukup iya. uangnya saya lunasi, Mantap. BPKB-nya. Keluar. Super. Lah itu pengalaman yang itu ya paling Sangat wah gitu ya. excited. Jadi ini loh, wah gitu. Dan rokok gitu waktu itu. Kalau sekarang enggak. Tapi akhirnya dipraktekkan. Oh iya, Sambil Langsung merokok. ya? sambil merokok. Sekarang nyetir. Sekarang nyetir. Wah ini mimpinya saya dulu SD, Wah. lama sekali kan Pak Hebat. nunggunya ya. Tapi sekarang malah Hebat. dapat di berapa ya? Sudah penting. Kalau nyuburnya masih. Gimana Mas? Kan hobi mobil ya. Iya, 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 iya. Itu paling Luar Kali biasa. ini ya. Oke Pak Budi, apa lagi yang mau kita tanyakan? Tapi waktu juga Pak yang Iya. membatasi Pak Ganda. Jadi, Tapi seru banget ya. Seru. Jadi Inspiratif banget. Inspiratif lah. Super Pak Budi. perjuangannya dari. Baiklah Pak Budi, Iya. mungkin di penghujung waktu ini saya ingin kristalisasi dari perjuangan dan sukses Bapak ini dibagi kepada Sobat Kendel. tipsnya. Apa tipsnya nih? ya jadi untuk sobat kendel mungkin ya ini pengalaman dari saya pribadi gitu. Jadi kalau punya keinginan atau cita-cita gitu memang tidak tanggung-tanggung maksudnya itu ya. Jadi kita apa ya? Mungkin akotnya itu di sini itu betul-betul saya pengen jadi tidak tanggung. Kalau tanggung itu sulit untuk dicapai. Akad itu apa? Niat. Ya niat di sini Ya, niat yang kuat gitu. dan ya. harus yakin Yakin, bahwa oke. cita-cita itu Niat yang pasti diyakini. ya, niat yang diyakini dan kita harus komitmen dengan itu. Yes. Ya, kadang orang bilang komitmen ketika ditanya komitmen itu apa? Ya yakinnya itu apa? Cuman bolak-balik. Nah, kalau saya komitmen itu Apa adalah suka duka dijalani Wah. sampai cita-cita itu berhasil. Suka duka dijalani Sampai berhasil. sampai berhasil. Orang komitmen. suka netok dijalani. Iya. Duka ya dijalani Jalan sampai berhasil. berhasil. Maka insya Allah akan berhasil di cita-cita. Maka Ya. pengen ini, pengen itu, maka biar tidak apa yang lukur di tengah itu namanya ada namanya tadi motivasi. Motivasi. Kalau orang nggak punya motivasi gimana? Makanya Iya. motivasi kalau saya tadi kan mobil, Iya. kan itu dapat. Ah. Nah, tetangga saya waktu itu mobilnya banyak. Saya nonton TV di tetangga. Kan ada mobil akeh. Penak. Nah, terus tambah waktu itu. Pengen punya Iya. mobil banyak. Iya. Oh, mobil Banyak. Kalau Hmm. kemarin itu baru satu, jadi banyak. Ya. Nah, bisnis catering, mobil memang harus banyak. Banyak pun kurang. Iya, iya betul. Karena sehari eventnya 4 gedung. Iya. Langsung pindah 4 gedung. Iya. Kalau nyewa semua, nanti garansi waktu nggak bisa kita. Benar. Kan itu. Nggak bisa digaransi. Iya, iya. Kalau punya sendiri semua, Lebih enak. enak ngaturnya. Ya. Itu. Nah, itu jadi Luar biasa. intinya ya tadi akotnya itu ya. Akotnya. yang niatnya. Niat yang kemudian diyakini. yang diyakini itu. pasti Komitmen, gitu. Komitmen. suka duka dijalani, dan Dijalani jangan sama. lupa motivasi Pak Ganda. Dan aku Ya. yang suka motivasi ingin saya garis bawahi Ya. apa? Divisualisasi. Betul. Iya. Sehingga motivasinya terjaga. Apa visualisasinya? Mau lo ngerokok Ngerokok. kalau nyetir, tangannya diplangkring gitu. Gambar mobil, Gambar mobil, naik angkot, naik merasakan. angkot, nonton iklan meskipun belum di duit gitu. Ya. Itu jaga motivasi, luar biasa. Jadi tidak turun lagi kan? Tidak turun lagi. Untuk selalu apa ya? Menjaga Iya. moodnya itu terus. Moodnya itu semangat terus.
Bisa jadi juga dengan lingkungan. Kita memilih teman teman yang motivated, ojo lokro. Atau misalnya beli CD-CD motivasi. Motivasinya jenengan misalnya. Tapi saya belum dapat soalnya dulu. Udah ada tak beli Pak. Ya, jadi saya punya CD motivator. Ada Pak, bukunya di bawah ada Pak. Ya, motivator di Indonesia saya punya CD-nya. Jadi kalau pas nyetir saya putar. Gini. Sekarang sudah nggak usum CD sayangnya Pak. YouTube Pak. Oh iya, dulu kan belum ada. Iya. Makanya saya harus beli CD, ikut seminar di Semarang. CD-nya cuma ada 6, pesertanya 1000, rebutan kan itu. Dulu pengalaman saya di mana nih Jalan Gajah Mada itu ada gedung apa seminar ya. Dulu saya berarti CD-nya Anthony Robin punya aja. Muridnya Anthony Robin. Wes enggak, maksudnya tak tebak CD-nya. CD-nya muridnya Anthony Robin. Ya itulah dasar. Oke Pak Ganda, karena waktu juga ya yang membatasi kita. Terima kasih Pak Puji untuk inspirasi yang super top Marco Top Marco Jos ya. Dan kita akhiri. Jangan lupa di subscribe, kemudian di like, di share ya biar bermanfaat buat orang banyak. Dan jangan lupa juga bunyikan loncengnya. Oke. Iwa hiu dagingnya kandel. See you.